Setiap produk punya cerita, setiap pembeli menjadi bagian dari cerita itu. Kita tidak hanya sedang berjualan barang, tapi kita juga sedang menjaga bumi secara tidak langsung dengan membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Di bulan kemerdekaan ini, kita sudah punya 4 topik. Untuk episode saat ini kita akan membahas UMKM, budaya dan ekonomi hijau. Bisa kawan-kawan bayangkan ketika kita berbelanja di UMKM juga sama dengan sedang menyelamatkan bumi. Misalkan UMKM di Bali yang memproduksi sabun dari minyak kelapa. Dulu hal tersebut dianggap limbah, tapi kini berdampak ekonomi dan tentu berdampak bagi lingkungan. Kemudian tenun alami yang dibuat di NTT itu menggunakan pewarna yang memang tidak merusak lingkungan. Ketiga, ada produksi kompos di level rumahan di daerah Sleman, Yogyakarta. Itu bisa menjadi contoh-contoh nyata bahwa perubahan bisa dilakukan dari hal-hal yang nampaknya terlihat kecil. Apa di lingkungan kawan-kawan masih sulit mengelola sampah? Saya pikir tidak yang sulit selama kita konsisten dan mau untuk memulai. Apalagi di era teknologi dan informasi ini. Mau belajar apa? Tentu semua tersedia. UMKM budaya dan ekonomi hijau bisa menjadi harapan kita semua untuk masa depan yang lestari dan mandiri. Sekarang, makin banyak orang peduli terhadap produk-produk yang ramah terhadap lingkungan. Tapi sadar atau tidak, sebetulnya UMKM kita sudah bergerak sejak lama dalam hal ini. Di sisi lain, data dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2023 tercatat lebih dari 13,4 juta UMKM di Indonesia telah menerapkan praktek-praktek ekonomi hijau. Dari penggunaan bahan yang ramah lingkungan, energi alternatif, sampai model bisnis sirkuler. Laporan tahunan Kemenkop UKM menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Banyak UMKM mengadopsi model-model bisnis yang mengedepankan keberlanjutan. Tapi tentu saja tantangannya sangat jelas bahwa belum semua UMKM memahami tentang bagaimana caranya untuk membranding, untuk melakukan distribusi secara digital, untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. UMKM di sektor hijau itu memang memerlukan penguatan dalam pendistribusian secara digital. Karena tanpa itu, transisi ke ekonomi hijau akan timpang. Di video ini, kita akan membahas kenapa ekonomi hijau dan UMKM budaya menjadi kunci masa depan Indonesia. Yang bukan hanya mandiri secara ekonomi, tapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Mulai dari tren global, tantangan di lapangan, sampai solusi-solusi yang bisa kita mulai dari rumah. UMKM budaya dan ekonomi hijau adalah warisan nenek moyang dan perpaduan dengan inovasi-inovasi terkini. Mereka bisa membuat karya-karya yang indah, bermanfaat, dan ramah terhadap lingkungan. Dari tenun ikat, tas-tas dari limbah plastik, sampai fashion yang berbahan dari daur ulang. Dan yang lebih menarik, mereka kini punya senjata baru, yaitu teknologi dan media sosial. Kita pasti sering melihat beberapa konten-konten di media sosial. Lampu dari bambu, batik yang menjadi jaket, atau sabun organik yang memang dikemas secara profesional. Ribuan orang menonton, ribuan orang membeli, dan tentu saja berangkat dari desa untuk dunia. Memang tidak semua perjalanannya mulus. Ada tantangan modal, pemasaran, dan akses pasar. Tapi ketika generasi muda, komunitas lokal, dan teknologi bekerja sama, tantangan itu berubah menjadi peluang. Setiap produk punya cerita, setiap pembeli menjadi bagian dari cerita itu. Kita tidak hanya sedang berjualan barang, tapi kita juga sedang menjaga bumi secara tidak langsung dengan membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Satu klik, satu dukungan bisa mengubah hidup banyak orang. Masa depan dimulai dari desa, dari tangan-tangan yang setia pada budaya dan hati yang berani untuk membuat inovasi-inovasi. Ada istilah modal budaya, seperti semacam tabungan, pengetahuan, keterampilan, dan rasa yang kita punya. Kalau modal ini kita kemas dengan kreatif, tentu akan bisa menjadi daya tarik yang luar biasa di pasaran. Misalkan nenek kita punya resep sambal rahasia, itu adalah modal budaya. Kalau direkam, kemudian diupload, bisa kita bayangkan, tentu itu juga
juga bisa berdampak ekonomi. John Hawkins, kita tahu, dia pernah menyampaikan bahwa ekonomi kreatif itu semacam pabrik ide. Semakin banyak kita punya ide segar, semakin besar peluang kita. Dan di era digital ini, tentu saja, ide bisa menjadi barang jualan yang begitu laris, bahkan tanpa harus punya pabrik besar. Sekarang UMKM budaya tidak hanya menjual sekedar produk, tapi dia juga menjual sebuah kisah-kisah. Ini yang disebut oleh para ahli sebagai platform ekonomi dan culture entrepreneurship. Marketplace dan media sosial saat ini menjadi panggung global, di mana produk lokal yang punya cerita budaya bisa bersaing dengan brand internasional. Saat ini Gen Z sudah mulai sadar bahwa mereka lebih senang membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Dan tentu saja disinilah ekonomi sirkuler berperan. Jika ekonomi linier, alurnya adalah mengambil, membuat, lalu membuang, tapi ekonomi sirkuler, dia mampu untuk membuat, memakai, mengembalikan, mengolah ulang, dan dapat digunakan kembali. Produk didesain supaya bisa didaur ulang, bahan alami yang sangat minim sampah. Dan rahasia selanjutnya adalah digital storytelling, yang tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana saat ini konsumen tidak hanya membeli sebuah produk, tapi bagaimana produk itu memiliki kisah-kisah dan juga tentu saja berdampak terhadap lingkungan. Para produsen sudah mulai membuat produk-produk yang bagaimana dihadirkan kisah-kisah para pembuatnya, kemudian proses pembuatannya, dan misi dibaliknya adalah para konsumen tidak hanya sekedar membeli, tapi mereka merasa menjadi bagian dari kisah itu. Mereka merasa menjadi bagian dari cerita-cerita itu. Di balik setiap kerajinan tangan, selalu ada cerita. Tapi pertanyaannya adalah apakah cerita itu sampai ke telinga dunia? Kita punya akses tanpa batas, tapi UMKM budaya kita masih tertinggal jauh. Padahal nilai ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,3 triliun. Sayangnya masih banyak pelaku UMKM hijau dan pelaku budaya yang belum masuk arus utama digital. Konsumen saat ini ingin membeli produk-produk yang ramah lingkungan, punya cerita, punya makna. Di sisi lain, banyak pengrajin yang bahkan tidak memiliki akses untuk memotret produknya sendiri. Kita punya bakat, kita punya budaya, kita punya produk yang otentik, tapi nampaknya saat ini kita masih kalah di panggung algoritma. Persaingan hari ini bukan hanya sekedar tentang kualitas, tapi juga berhubungan dengan visibilitas, bahwa bagaimana sesuatu itu dapat dilihat, dapat dikenali, atau diperhatikan oleh orang lain. Sayangnya banyak pejuang ekonomi hijau dan UMKM budaya yang belum mengikuti di arena ini. Apakah kita saat ini sedang memanfaatkan teknologi atau sebaliknya kita dimanfaatkan oleh teknologi? Kalau kawan-kawan menjadi pembuat kebijakan, kira-kira apa langkah pertama atau ide apa yang dapat membantu meningkatkan dan mengangkat UMKM budaya dan ekonomi hijau di era digital? Kawan-kawan bisa tulis idenya di kolom komentar, dan siapa tahu ide itu bisa menjadi titik balik perubahan yang berdampak bagi UMKM budaya dan ekonomi hijau. Kalau masalahnya adalah keterbatasan akses pasar dan branding, maka solusinya ada dua kata: kolaborasi cerdas. Kolaborasi ini tidak hanya dengan para pelaku UMKM, tapi dengan berbagai komunitas-komunitas kreatif, lembaga-lembaga pendidikan, dan pemerintahan. Bisa dibayangkan pengrajin bambu yang bekerja sama, bermitra dengan desainer-desainer muda untuk membuat kemasan-kemasan atau produk-produk kekinian. Hasilnya bisa kita bayangkan bahwa produk masih tetap berjiwa lokal, tapi bisa tampil percaya diri di pasar global. Tindakan itu harus nyata. Misalkan membuka kelas UMKM untuk pelatihan workshop, desain produk, foto produk, atau membuat kegiatan pasar minggu digital. Setiap minggu komunitas-komunitas kreatif itu mempromosikan UMKM di media sosialnya masing-masing. Misalkan ekonomi hijau terpadu, bahwa bagaimana produk dibuat dari bahan yang ramah lingkungan dan kemasannya bisa didaur ulang, dan setiap pembelian itu bisa juga ditambahkan dengan penanaman pohon. Kita tidak mulai dari nol. Sudah banyak contoh, sudah banyak sekali inspirasi yang bisa kita jadikan percontohan. Misalkan kolektif Kopi Nusantara, barista muda dari berbagai kota mengangkat kopi lokal lewat festival keliling, sekaligus mengedukasi soal pertanian yang berkelanjutan. Bisa kita bayangkan
Bagaimana kalau yang memiliki keterampilan digital mau menyumbangkan waktunya 1 jam dalam seminggu untuk membantu UMKM lokal? Bisa kita bayangkan kalau setiap pembelian produk hijau, kita juga mampu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih bersih. Masa depan budaya dan lingkungan kita. Ini bukan cuma urusan pemerintah atau urusan pelaku usaha, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Silahkan kawan-kawan bisa tuliskan ide-idenya di kolom komentar. Mari kita buat gerakan kolektif dari komentar menjadi gerakan nyata. Kadang-kadang kita sering lupa, setiap klik, setiap pembelian, setiap konten yang kita buat sedang membentuk arah ekonomi dan budaya kita. Tapi pertanyaannya adalah, arah itu kita pilih sendiri atau kita tanpa sadar sedang dibawa oleh arus? Kita hidup di era di mana akses tanpa batas, tapi justru masih banyak yang kehilangan arah. Produk lokal punya cerita dan nilai budaya, kalah dengan barang-barang yang jika kita lihat hanya viral tapi tanpa makna. Konten-konten edukasi kalah dengan video-video 3 detik, 5 detik yang membuat tawa. Apakah ini harga kemajuan atau tanda kita sudah mulai kehilangan kendali? Kalau kita mau masa depan yang berbeda, kita bisa memulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Pilih untuk mendukung produk-produk yang memiliki nilai, yang mengangkat kearifan-kearifan lokal dan ramah lingkungan. Pilih untuk terlibat dalam gerakan-gerakan kolektif, bukan sekedar hanya jadi penonton. Karena ekonomi hijau dan budaya lokal tidak hanya tumbuh dengan doa-doa. Ia butuh tangan, waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja keberanian kita semua. Jadi kalau kawan-kawan senang untuk scroll-scroll di handphone, membuka sosial media, perlu kawan-kawan ingat, setiap like, share, dan komentar adalah suara yang menentukan masa depan kita. Dan pertanyaannya adalah, masa depan seperti apa yang kita mau? Suara Bumi tentu saja akan terus membuka ruang-ruang diskusi, mempertanyakan kembali, memaknai kembali, sehingga harapannya mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang harapannya berdampak untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Jika teman-teman suka terhadap konten-konten seperti ini, jangan lupa share dan subscribe, sehingga kawan-kawan tidak akan terlewatkan pada diskusi-diskusi di episode selanjutnya. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.